Bab Kebiasaan Kunci atau Balada Paul O'Neill, kebiasaan mana yang paling berarti? Dalam buku The Power of Habit, karya Charles Duhigg membahas konsep kebiasaan kunci. Duhigg menunjukkan bahwa tidak semua kebiasaan memiliki dampak yang sama. Beberapa kebiasaan tertentu memiliki kemampuan untuk memicu transformasi besar, baik pada individu maupun organisasi. Dengan menggunakan kisah Paul O'Neill, mantan CEO Alcoa, Aluminum Company of America, Duhigg menjelaskan bagaimana mengidentifikasi dan memanfaatkan kebiasaan kunci dapat membawa perubahan signifikan. Di sini pembahasan Duhigg juga mencakup prinsip-prinsip penting untuk mengembangkan kebiasaan kunci dan dampak positif yang dihasilkannya. Apa itu kebiasaan kunci? Kebiasaan kunci adalah kebiasaan yang ketika diubah memengaruhi banyak aspek lain dalam hidup atau organisasi. Kebiasaan ini tidak hanya menciptakan perubahan dalam satu area tertentu, tetapi juga memicu serangkaian perubahan lain. Menurut Duhigg, kebiasaan kunci memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, efek domino. Kebiasaan ini memengaruhi dan mengubah kebiasaan lainnya. Kedua, menciptakan rasa disiplin. Kebiasaan kunci seringkali memunculkan rasa keberhasilan yang meningkatkan motivasi untuk melakukan perubahan lain. Dan ketiga, membentuk kepercayaan diri. Kebiasaan ini memperkuat keyakinan bahwa perubahan adalah mungkin, baik di tingkat individu maupun organisasi. Kisah Paul O'Neill dan transformasi Alcoa. Sebagai contoh nyata, Duhigg mengisahkan bagaimana Paul O'Neill berhasil mentransformasi Alcoa, salah satu perusahaan aluminium terbesar di dunia. Ketika O'Neill diangkat sebagai CEO pada tahun 1987, banyak pihak meragukan keputusannya untuk prioritaskan keselamatan kerja sebagai fokus utama. Dalam pertemuan pertama dengan para investor, O'Neill tidak membahas keuntungan atau strategi bisnis konvensional. Sebaliknya, dia menyatakan bahwa keselamatan kerja akan menjadi prioritas nomor 1 Alcoa. Pendekatan ini terlihat aneh bagi banyak orang, tetapi O'Neill memahami bahwa dengan berfokus pada keselamatan kerja, dia dapat menciptakan kebiasaan kunci yang memengaruhi seluruh organisasi. Dia percaya bahwa meningkatkan keselamatan kerja tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga mengubah budaya perusahaan menjadi lebih efisien dan inovatif. Dengan fokus pada keselamatan kerja, Alcoa mulai menerapkan proses baru untuk melaporkan dan menangani kecelakaan. Setiap kecelakaan harus dilaporkan dalam waktu 24 jam, dan manajer harus mengajukan rencana untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Proses ini mendorong komunikasi yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi pemborosan. Hasilnya luar biasa. Tingkat kecelakaan kerja di Alcoa menjadi salah satu yang terendah di industri. Kemudian produktivitas dan keuntungan perusahaan naik. Dengan budaya kerja yang lebih baik, Alcoa menjadi lebih produktif dan laba perusahaan meningkat pesat. Dan yang tidak kalah penting, telah terjadi transformasi budaya di perusahaan. Fokus pada keselamatan telah menciptakan budaya transparansi, tanggung jawab, dan inovasi di seluruh organisasi perusahaan. Tahun 2000, O'Neill pensiun dari Alcoa, dan atas permintaan dari Presiden George W. Bush yang baru terpilih, dia diangkat menjadi Menteri Keuangan. Sementara itu, berbagai perusahaan dan organisasi di seluruh Amerika telah merengkuh gagasan untuk menggunakan kebiasaan-kebiasaan kunci untuk menciptakan kembali tempat kerja. Di IBM misalnya, Lou Gerstner membangun ulang perusahaan tersebut dengan awalnya berkonsentrasi pada suatu kebiasaan kunci rutinitas penelitian dan penjualan IBM. Di firma konsultan McKinsey & Company, budaya perbaikan terus-menerus diciptakan melalui kebiasaan kunci berupa kritik internal di segala bidang yang merupakan inti setiap tugas. Dalam Goldman Sachs, setiap keputusan dilandasi kebiasaan kunci berupa pengkajian risiko. Dan di Alcoa, warisan O'Neill tetap hidup. Bahkan meskipun O'Neill tidak lagi bersama mereka, tingkat cedera terus menurun. Tahun 2010, 82% lokasi Alcoa tidak kehilangan satu pun pegawai untuk satu hari pun gara-gara cedera, nyaris mencetak rekor tertinggi sepanjang waktu. Rata-rata, pekerja lebih berkemungkinan cedera di perusahaan piranti lunak saat membuat animasi kartun untuk studio film atau menghitung pajak sebagai seorang akuntan daripada menangani aluminium leleh di Alcoa. Kebiasaan kunci dalam kehidupan individu. Duhigg menjelaskan bahwa konsep kebiasaan kunci tidak hanya berlaku untuk organisasi, tetapi juga untuk individu.
Beberapa kebiasaan memiliki dampak yang lebih besar daripada yang lain karena dapat memicu perubahan positif di berbagai area kehidupan. Contoh kebiasaan kunci pada tingkat individu meliputi 1. Olahraga teratur. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mulai berolahraga secara teratur cenderung juga mengembangkan kebiasaan sehat lainnya, seperti makan lebih baik, tidur lebih nyenyak, dan mengurangi konsumsi alkohol. Ketika orang mulai berolahraga sebagai suatu kebiasaan, meskipun hanya seminggu sekali, mereka mulai mengubah pola-pola lain yang tak terkait dalam hidup mereka, seringkali tanpa menyadarinya. Pada umumnya, orang-orang yang berolahraga mulai makan dengan lebih baik dan menjadi lebih produktif di tempat kerja. Mereka merokok lebih sedikit dan menunjukkan lebih banyak kesabaran kepada para kolega dan keluarga. Mereka lebih jarang menggunakan kartu kredit dan mengatakan tingkat stres mereka berkurang. Belum jelas benar mengapa. Namun, bagi banyak orang, berolahraga adalah kebiasaan kunci yang memicu perubahan yang menyebar luas. 2. Kebiasaan makan bersama keluarga. Kebiasaan sederhana seperti makan malam bersama keluarga dapat meningkatkan komunikasi, mengurangi stres, dan memperkuat hubungan keluarga. Berbagai penelitian telah mendokumentasikan bahwa keluarga-keluarga yang memiliki kebiasaan makan malam bersama-sama tampaknya membesarkan anak-anak dengan kemampuan mengerjakan PR yang lebih baik, nilai yang lebih tinggi, kendali emosi yang lebih bagus, dan lebih percaya diri. Bukan artinya makan bersama keluarga menyebabkan nilai yang lebih baik atau penghematan belanja. Namun entah bagaimana perubahan-perubahan awal itu memulai reaksi berantai yang membantu kebiasaan-kebiasaan lain untuk berakar. 3. Membuat daftar tugas. Menyusun daftar tugas setiap hari membantu meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan menciptakan rasa pencapaian. Duhigg memberikan panduan untuk mengidentifikasi kebiasaan kunci yang dapat membawa perubahan besar, yaitu 1. Fokus pada nilai yang penting, yaitu memilih kebiasaan yang sesuai dengan tujuan besar kita, baik di tingkat individu maupun organisasi. 2. Mencari kebiasaan dengan efek domino, yaitu mengidentifikasi kebiasaan yang dapat memengaruhi area lain dalam hidup atau bisnis kita. 3. Memperhatikan momentum, yaitu kebiasaan kunci yang seringkali menciptakan rasa keberhasilan yang mendorong motivasi. Meskipun kebiasaan kunci memiliki potensi besar, mengubah kebiasaan ini tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan utama seperti resistensi akan perubahan. Orang cenderung merasa nyaman dengan kebiasaan lama, bahkan jika kebiasaan tersebut tidak produktif. Kemudian kurangnya dukungan. Dalam organisasi, perubahan kebiasaan kunci seringkali memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Dan ketika hasil tidak langsung terlihat, orang mungkin akan kehilangan motivasi. Untuk mengatasi tantangan ini, Duhigg merekomendasikan supaya kita menjelaskan mengapa kebiasaan kunci penting dan bagaimana kebiasaan tersebut akan membawa manfaat. Kemudian, kita harus melibatkan orang lain dalam proses perubahan untuk menciptakan rasa tanggung jawab bersama. Dan untuk penguatan yang positif, kita harus membiasakan diri merayakan keberhasilan kecil untuk tetap menjaga motivasi. Jadi, bab kebiasaan kunci atau balada Paul O'Neill, kebiasaan mana yang paling berarti, menyoroti pentingnya kebiasaan kunci dalam menciptakan perubahan berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, individu dan organisasi dapat mencapai transformasi besar dengan fokus pada kebiasaan yang memiliki dampak paling signifikan. Charles Duhigg menunjukkan bahwa kebiasaan kunci seperti keselamatan kerja di Alcoa atau olahraga teratur dalam kehidupan pribadi memiliki efek domino yang dapat mengubah banyak aspek lain. Kuncinya adalah mengenali kebiasaan kunci yang paling relevan dengan tujuan kita, menciptakan sistem yang mendukung perubahan, dan tetap berkomitmen untuk melanjutkan proses tersebut. Dengan demikian, perubahan tidak hanya menjadi mungkin, tetapi juga dapat bertahan lama. Untuk mendapatkan buku The Power of Habit karya Charles Duhigg, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.